bahas kecewa. Ini tips dari saya teman-temannya. Kalau tipsnya dipakai is okay, kalau enggak pun enggak jadi masalah, karena banyak banget masa lalu itu sebagai musuh. Tapi menurut aku masa lalu itu sebagai pelajaran untuk kita semua teman-teman. Karena apa? Di saat kita dikecewakan, di saat kita dikhianati, di saat kita disakiti, kita itu sebenarnya belajar untuk sabar, ikhlas, sama tulus. Kalau emang masa lalu kita itu terpuruk banget gitu kan, itu nggak jadi masalah. Jangan terhalangi oleh masalah tersebut gitu. Kalau saya pribadi, masa lalu itu sekarang menurut saya sebagai saudara teman-teman. Kalau menurut kalian seperti apa, kita nggak tahu gitu. Karena pemikiran orang, pendapatan orang itu beda-beda gitu. Itu tips dari saya teman-teman. Jangan pernah menyesali apa yang sudah terjadi. Di saat kita pernah dikecewakan, disakiti, atau gimana ini tuh, itu sebagai pelajaran untuk kita sendiri gitu. Tanpa mereka kita bukan menjadi seorang yang tegar, menjadi seorang yang hebat, menjadi orang yang lebih sabar gitu. Terus kalau memang kita dikecewakan sama orang, jangan pernah berhenti untuk mencintai diri kita sendiri gitu. Jadi menurut saya kita itu banyak introspeksi diri sama diri kita sendiri. Di saat mereka menghilang begitu saja, atau menyakiti kita, atau mengecewakan kita, itu is okay, no problem. Berarti kita bukan belum bisa menjadi yang terbaik untuk mereka gitu. Perbaikilah diri kita sendiri, jadilah diri kita sendiri. Di saat itu kita juga bisa mendapatkan apa yang kita mau gitu. Terus karena mencintai seseorang itu jangan pernah berlebihan ya. Jangan jauh-jauh lah, contohnya saya dulu sangat mencintai seseorang itu berlebihan. Bahkan saya juga lebih dari apapun itu. Tapi sekarang itu bukan tipe saya lagi. Sekarang saya lebih fokus masa depan saya dan masa yang akan datang. Ubahilah diri kita sendiri, introspeksi kita diri sendiri. Karena banyak yang bilang kalau jodoh nggak kemana. Kalau jodoh itu cerminan hati, cerminan diri kita sendiri. Yips, itu betul banget. Yang sekarang apa yang saya rasakan itu sama gitu. Jadi menurut saya, pandangan saya itu seperti itu. Karena di saat orang pergi pasti ada orang lagi gitu, ada orang. Dan menurut saya juga nggak ada orang yang jahat di dunia ini, nggak ada. Semua orang baik banget gitu kan. Jadi kalau kalian belum beruntung atau disakitin, belum menikah, itu kita itu harus bersyukur, banyak bersyukur. Karena apa? Menikah itu cukup sekali ya. Memang bercerai itu dibolehkan, tapi Allah membencinya. Jangan sampai kita dibenci sama Allah gitu kan. Bukan ya, itu pendapatan saya dan yang pernah saya pelajari gitu. Bercerai boleh saja, tapi Allah tidak suka hal itu. Bukan dibenci sih ya, nggak suka hal itu. Jadi sebelum kita tidak disukai sama Allah, lebih baik kita introspeksi diri, banyak belajar bahwa kita itu salah gitu. Banyak introspeksi diri bahwa kita itu belum terbaik gitu. Jadi banyaklah memperbaiki diri kita sendiri, belajar dan terus belajar. Kalau ada orang yang nyangkut di hati kita, yaudah doa aja. Karena doa itu doa itu
itu mujarab buat kita semua loh sebenarnya. Tapi jangan salah, bukan doa sekarang dikabulin besok. Itu salah. Jadi kita doa sekarang itu untuk 2 tahun ke depan, atau setahun ke depan, atau berapa tahun ke depan. Jadi doalah banyak-banyak dari A sampai Z. Walaupun kita belum sampai ke Z, yang penting intinya kita udah mendapatkan yang A, B, C. Itu udah kita dapetin. Itu is okay, no problem. Gitu. Karena doa kita itu perlu dan penting untuk diri kita sendiri. Kalau bukan kita sendiri, yang mengubahnya siapa lagi, gitu kan. Karena namanya takdir itu pasti ada, gitu. Jadi kita itu bahas kecewa ya teman-teman. Sekarang itu bahas kecewa. Banyak di luar sana orang yang kecewa banget, itu bisa jadi stres, bisa jadi gila. Banyak-banyaklah istighfar di saat kita dikecewakan. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah juga kita menyalahkan bahwa kita itu salah. Itu tidak. Ataupun orang lain salah, itu tidak. Kita yang salah, gitu. Jangan pernah terlalu menyalahkan diri kita. Oh, kita gini, jangan. Tapi di saat kita disakiti atau kita dikecewakan sama seorang, itu pelajaran untuk kita. Kita jadi lebih sabar, lebih fokus akan diri kita sendiri, gitu kan. Tapi kebanyakan orang juga salah, gitu kan. Banyak yang terlalu menuduh yang berbuat salah. Tapi kita jangan. Kita itu harus introspeksi diri, itu intinya. Dan itu tujuan utama kita, introspeksi diri. Jangan terlalu kita buta sama keadaan, gitu. Jangan terlalu kita gimana sama keadaan. Di saat keadaan A, kita juga A. Jangan. Di saat keadaan kita A, posisi kita itu harus di B, gitu. Biar harus seimbang, gitu. Jadi jangan A ke A itu bentrok. Ya, teman-teman. Itu tips dari saya pribadi. Jangan lupa introspeksi diri. Itu tujuan utama kita. Banyak orang bilang kan jodoh itu cerminan hati atau cerminan diri kita sendiri. Itu betul banget. Karena gak mungkin dong masa lalu kita buruk dan masa depan kita juga buruk. Di saat kita berusaha, ikhtiar, berjuang, Allah pasti menyediakan yang terbaik untuk kita. Gak mungkin Allah itu salah tempat untuk kita di saat kita itu berusaha, gitu. Jadi selagi kita bisa usaha, kenapa tidak, gitu. Toh mumpung kita juga belum ke jenjang keseriusan, jadi menurut saya harus introspeksi banyak-banyak dan banyak berubah, dekatkan lagi sama Allah. Karena segala sesuatu Allah yang punya, bukan orang lain atau siapapun. Jadi dekatkan diri kita sama Allah yang punya hatinya, karena hati itu bisa bolak-balik, teman-teman. Jadi selagi kita bisa membolak-balikkan hati tersebut, kenapa tidak. Tapi jangan salah, di saat kita doa membolak-balikkan hati seseorang, intinya dia yang masih single, jangan yang masih punya suami atau punya istri. Itu bahaya juga, itu nanti kualat. Bukan apa-apa ya, karena hukum alam itu pasti ada. Jadi buat kalian semua, jangan pernah menyesali apa yang terjadi di depan. Fokus sama masa depannya, fokus sama diri kita sendiri. Karena tanpa adanya kita menyadari, itu kita gak bisa jadi apa-apa. Di saat masa lalu kita terpuruk, masa depan kita harus lebih baik lagi. Oke, selesai sudah penjelasan dari saya, tips kecewa, teman-teman. Kecewa ya, karena saya sudah banyak dikecewakan sama orang, banyak disakiti sama orang. Jadi menurut saya it's okay, no problem, gitu. Di saat semua orang menyakiti saya
tidak boleh membalasnya dengan sakit hati. Kita balas dengan introspeksi diri. Di saat dia bilang seperti itu, kita jangan gitu. Lebih baik kita senyumin, kita banyak-banyak istighfar. Itu ujian untuk kita, cobaan untuk kita, karena kita masih di dunia, banyak ujian dan cobaan itu selalu menerpa. Jadi apa salahnya kita berbuat baik sama seseorang dan banyak-banyak berusaha menjadi diri kita sendiri, berusaha menjadi yang lebih baik gitu. Di saat kita baik, insya Allah lingkungan kita juga pasti baik. Oke teman-teman, salam bahagia, salam bersyukur, salam. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya teman-teman ya. Bye, see you next video.